Di para sahabat itu, kaum muslimin, yang terbayang bagi mereka itu adalah infak, yang terbayang bagi mereka adalah sebuah kebahagiaan, keselamatan di akhirat yang kekal dan abadi di sisi Allah tabaraka wa taala. Semua kita boleh klaim sekarang. Kamu cinta Nabi? Cinta Ustaz. Cinta Nabi? Cinta Ustaz. Termasuk saya. Cinta Nabi? Cinta. Kapan tahunya? Besok di akhirat. Maka apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Amalur rajuli biyadihi. Penghasilan yang terbaik adalah pekerjaan yang dilakukan oleh seseorang dengan tangannya sendiri. Wa kullu bai'in mabrur. Dan setiap jual beli yang mabrur. Ini aktivitas ini membantu saya di akhirat atau akan menyulitkan saya di akhirat? Kalau seandainya perbuatan itu ternyata akan menyulitkan kita di akhirat kelak, tinggalkan perbuatan itu. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'hihi wa nastaghfiruhu wa natubu ilayh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الحدي حدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. معاشر المسلمين والمسلمات الحاضرين والحاضرات والمشاهدين والمشاهدات, Bapak dan Ibu-ibu, saudara-saudara dan saudari-saudari serta adik-adik dan anak-anak yang saya banggakan, saya sayangi. Kembali kita diizinkan Allah Subhanahu wa taala untuk menyambung kaji bersama Imam Ibnu Jama'ah rahimahullah dalam kitabnya Tazkiratus Sami' wal Mutakallim fi Adabi Al-Alim wal Muta'allim. Mudah-mudahan Allah bukakan hati kita, Allah lancarkan lisan kita, dan Allah lapangkan dada kita. Amin. Oleh itu mari kita bersyukur kepadanya atas nikmat ini. Semoga ilmu ini semakin terasa nikmat di hati. Ma'asyiral kiram yang dirahmati Allah SWT, salawat dan salam kepada baginda Nabi alaihi salatu wassalam.
para istri, karib kerabat, anak keturunannya, para sahabat, para tabi'in, dan siapapun yang mengikuti Nabi alaihi salatu wassalam, khususnya yang istiqamah di atas sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, masih ingat kemarin masih muqaddimah Imam Ibnu Jama'ah rahimahullahu ta'ala. Kita berhenti pada perkataan Imam Ibnu Sirin. Qala rahimahullah, qala Ibnu Sirin, kanu yata'allamuna al-hadya kama yata'allamuna al-ilm. Mereka, maksudnya kalau Ibnu Sirin wafat 112 Hijriah, berarti orang sebelumnya. Kalau tabi'in tentu yang diceritakannya adalah para sahabat dan para senior-seniornya. Jadi kanu, mereka dulu, berarti sahabat Nabi alaihi salatu wassalam, as-salaf, yata'allamuna al-hadya, mereka itu belajar al-hadi. Al-hadi yani al-adab. Al-adab yaitu bagaimana berlaku, bagaimana bersikap, bagaimana beradab. Mereka belajar beradab kama yata'allamuna al-ilm, sebagaimana mereka belajar ilmu. Kalaulah dalam menuntut ilmu kita menghabiskan banyak waktu dan bahkan mengalokasikan banyak energi, tenaga, bahkan dana dan biaya, maka untuk belajar adab hendaknya juga seperti itu. Kita menghafalkannya, memahaminya dan melaksanakannya. Wa qala al-Hasan, berkata pula al-Imam al-Hasan. Kalau disebut al-Hasan biasanya adalah maksudnya al-Hasan Al-Basri, Abu Sa'id rahimahullah ta'ala, dikenal di mana-mana, dikenal di mana-mana, sampai di sini ada Pak Hasan Basri, di mana-mana ada Hasan Basri. Ini Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullah mengatakan, in kana ar-rajulu la yakhruju fi adabin yaksibuhu as-sinina thumma as-sinin. Sesungguhnya seseorang itu keluar dari negerinya, merantau, yaitu mencari adab, bertahun-tahun, kemudian bertahun-tahun lamanya. Seperti kata imam kita Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala, tagharrab anil awtani wasafir fafil asfari khamsu fawaidi tafriju hammin wa iktisabu ma'ishatin ilmun wa adabun wa suhbatu majidi. Ada yang hafal? Ada yang sudah hafal langsung? Tidak. Saya ulang sekali lagi. Kalau ada yang hafal tunjuk tangannya. Berkata Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, tagharrab anil awtani wasafir fafil asfari khamsu fawaidi tafriju hammin wa iktisabu ma'ishatin ilmun wa adabun wa suhbatu majidi. Yang apa? Ini tidak ada yang bisa seperti Abu Ja'far Al-Mansur nih. Baik, ulang sekali lagi. Kalau ada apa tunjuk tangan. Naam, tagharrab anil awtani wasafir fafil asfari khamsu fawaidi tafriju hammin wa iktisabu ma'ishatin ilmun wa adabun wa suhbatu majidi. Tidak ada juga. Subhanallah. Jadi kita memang jauh dari mereka ya. Orang dulu sekali dengar hafal semuanya, kita berkali-kali dengar lupa semuanya. Masya Allah. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, bertagharrab anil awtan, asingkan diri dari tanah air sendiri, dari tanah kelahiran kita. Wasafir, dan berjalanlah
Ini kan tuan-tuan kan berjalan ni ya. Antum di mana? Di Pekan. Perawang. Oh, masya Allah. Musafir di sini. Fafil asfari, di dalam musafir itu ada 5 faedah. 5 manfaat. 1, tafriju hammin. Itu untuk melapangkan hati. Kalau ada rasa-rasa sedih, gundah, gulana, ya, galau bahasa sekarangnya, maka bawa musafir. Tafriju hammin. Waqtisabu ma'isyatin, atau cari sumber penghidupan. Jualan manggalih di negeri sendiri, tak pernah buntung. Akhirnya dibawa merantau untuk cari penghidupan. Belajar dekat rumah lebih banyak main. Akhirnya merantau ke Al-Madaniyah. Iya, biar tidak banyak main di rumah. Ya, sampai sini masih main lagi, pergi lagi nanti ke Madinah. Sekarang kan Madaniyah ya, besoknya ke Madinah. Sebab di Madinah tak ada cerita main lagi Ustaz ya. Apalagi masa Ustaz dulu, masa Ustaz belajar, itu yang absennya bukan dosen, bukan guru, tapi ada pegawai khas. Absen masuk, nanti menjelang keluar absen pulang. Dosen pun diabsen oleh pegawai itu. Jadi dosen pun diabsen. Jadi kami tak boleh bebas. Kemudian bila gagal satu materi, tak boleh pulang liburan. Tak boleh pulang liburan. Jadi terpaksalah di situ aja, tak bisa makan rendang di rumah ya, tak bisa makan sop pedas. Makanlah rebus ayam di situ. Abu ayam kan itu. Tak boleh balik. Tak boleh pulang. Kalau pulang biaya sendiri. Kalau gagal 2 materi, tak boleh pulang sama sekali walaupun biaya sendiri. Berarti kalau Ustaz pulang tiap tahun waktu itu berarti tak ada gagal kan? Itu tak ada. Ya tengok aja lah. Yang dulu-dulu, sekarang saya tak tahu nih gimana aturannya Ustaz. Kalau dulu, kalau dia pulang tiap tahun berarti tak ada gagalnya tu. InsyaAllah ta'ala. Tapi kalau sekali pulang sekali tak, berarti ada gagal mungkin. Kecuali kalau sudah bawa istri ke sana, itu lain hal. Ya, lain hal. Kadang nak bawa balik, tak ada piti dah. Baik, kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Jelas ya? Jadi itu cari penghidupan juga. Yang kemudian ilmu. Yang ketiga kata Imam Syafi'i, ilmu, cari ilmu. Wa adab, mencari adab. Sebab dengan musafir itu kita terlatih. Yang penyabar nampak sabarnya di situ. Yang suka bergelosak, tidak penyabar, nampak juga di situ. Yang suka membantu, beri khidmat, servis kawan, nampak juga di dalam musafir. Yang penyogan, nak lomak seorang, tahu nak lomak seorang, yang menang sendiri, nampak juga dalam perjalanan. Ya, nampak perjalanan tu. Kemudian terakhir adalah wasuhbatu majidih. Dalam musafir kita akan bertemu dengan orang-orang yang mulia. Ya, para tuan-tuan guru kita, syekh-syekh kita, tahu kita mana yang akhlaknya mulia di antara mereka. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah. Jadi sampai bertahun-tahun kata Al-Hasan Al-Basri mencari adab. Berarti adab penting apa tidak? Penting apa tidak? Penting. Sebab seperti kata Imam Ahmad ketika tanya tentang Ma'ruf Al-Karhi, ya, tentang Ma'ruf Al-Karhi yang terkenal dengan zuhudnya, bukankah ilmu sebenarnya yang diamalkan oleh Ma'ruf Al-Karhi itu, yang diamalkannya? Ma'asyiral kiram dirahmati Allah. Wa qala Sufyan ibn Uyainah, berkata Imam Sufyan ibn Uyainah, kenal Al-Makki, Abu Muhammad, Imamu Al-Hijaz wa muhaddithuha, imamnya Al-Hijaz dan ahli hadisnya, wafat 198 Hijriah. Berkata beliau, ini juga guru Imam Asy-Syafi'i. Imam Syafi'i ini gurunya orang-orang besar, sehingga patut menjadi orang besar.
Jadi kalau berguru sama orang besar, insya Allah kita boleh jadi orang-orang besar. Nah, wa qala Sufyan bin Uyainah, berkata Sufyan bin Uyainah, inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam huwal mizanul akbar. Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah timbangan terbesar, barometer, indikator terbesar. Nah, yaitu wa alaihi tu'radul asya', kepada Nabi lah diukur segala sesuatu, kepada Nabi diukur segala sesuatu, ala khuluqihi, kepada akhlak beliau, wasiratihi, dan sirahnya, jalan hidupnya, wahadihi, dan adabnya, fama wafaqaha fahuwal haq, bila sama dengan akhlak Nabi itu akhlak yang hak, wa ma khalafaha fahuwal batil, bila ada yang bertentangan dengannya akhlak itu batil, sekalipun menurut kita baik, sekalipun menurut kita benar. Jadi Nabi sebagai mizannya, sebagai timbangannya, yang timbangannya akur, timbangan Nabi itu akur. Jadi segalanya dilihat ke Nabi alaihi salatu wassalam, dilihat ke Nabi alaihi salatu wassalam, bagaimana akhlak beliau dan bagaimana akhlak kita, maka ditimbang ke situ. Jadi bagaimana adab Nabi, kalau kita nak mengenal adab kita sudah benar atau belum, bagaimana lihat adab Nabi alaihi salatu wassalam. Misalnya ketika bertemu Nabi ucapkan salam, kalau kita selalu bertemu ucapkan salam, berarti adab kita sama mengikuti adab Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau seandainya kita setiap bertemu berpanco dulu, tidak ada salam, berarti akhlak kita menyalahi akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi alaihi salatu wassalam di antara akhlaknya adalah memberi kesempatan bercakap dulu pada yang lebih tua. Di sebelah di situ ada yang tak sama umurnya, maka dipersilahkan yang cakap dulu yang lebih tua. Nabi lah kita biasa menyerobot dan menerobos, di situ banyak senior-senior, awak yang mulai dulu, bahkan awak pula yang pegang, tidak mau kasih kesempatan pada yang senior-senior, berarti akhlak kita sudah mulai menyalahi akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral kiram yang dirahmati Allah SWT, kalaulah akhlak Nabi alaihi salatu wasallam, misalnya bila ada yang bersalah, kalau beliau menasihatinya biasanya dengan bahasa sindiran, kalau kita bernasihatinya dengan mengumumkan di khalayak ramai, berarti akhlak kita sahih apa batil? Berarti akhlak kita batil. Nabi alaihi salatu wassalam bila sahabat misalnya berbuat yang salah, dia hanya mengatakan ma balu aqwamin yaf'aluna kadza wa kadza, bagaimana dengan seseorang atau beberapa orang yang melakukan ini dan itu tanpa disebutkan namanya. Ya, ma'asyiral kiram yang dirahmati Allah SWT, kecuali hal yang berkaitan dengan had atau hukuman, karena yang namanya hukuman mesti diumumkan. Kalau ada nanti yang diumumkan yang tidak taat aturan sebulan, berarti ini memang kalau sudah ada hukuman supaya ada efek jera kepada yang lain supaya tidak diulangi. Misalnya orang-orang yang nyontek dalam ujian semester ini, misalnya si bulan kampungnya si dia sana, sampai kampung nemu ayah somput juga kan, sudah itu hukumannya apa? Misalnya tidak boleh makan 5 hari 5 malam misalnya, mana tahu ada denda gitu saya mana tahu. Nah, jadi akhirnya mendengar itu yang lain tak mau nyontek, atau ujiannya dibatalkan semuanya. Kalau kami dulu di Madinah
bila terbukti nyontek satu mata kuliah, seluruh ujiannya dibatalkan. Seluruh ujiannya dibatalkan. Jadi kalau ketemu langsung dirobek oleh pengawas dan dilaporkan ke atas, nanti akan keluar pengumuman di setiap pintu kelas, pintu masjid, pintu kantor yang asal ada madingnya, ada tampilan nama di situ, yaitu hukuman. Hukuman si fulan bin fulan bin fulan, warga negara Tibun, warga negara Tibun misalnya kan, misalnya hukumannya potong mukafaah 3 bulan dan diwajibkan mengulang semester depan karena kesalahannya nyontek di mata ujian nahu misalnya. Jadi hati-hati. Jadi alhamdulillah kita nyontek itu memang masukkan bagian dari adab yang buruk yang diharamkan, karena Nabi katakan lais man ghasyana falaysa minna. Siapa yang menipu kami tak masuk golongan kami. Jadi kita tidak boleh nipu. Jadi akhlak itu dicocokkan dengan akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bila sesuai, itulah akhlak yang hak. Bila bertentangan, berarti akhlaknya tidak hak. Jelas tak? Makanya di sini dipahami kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, segala kebiasaan yang menurut kita baik mesti diperlihatkan ke Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bila berdasarkan bila menurut Nabi sesuai, kita alhamdulillah ini kita teruskan. Tetapi bila tak sesuai, ini kita tinggalkan. Misalnya kalau di pesantren-pesantren kita atau di masyarakat kita secara umum, yang anak-anak santriwati itu untuk menghormati kiai dicium tangannya, gitu kan? Itu terpuji apa enggak menurut kiai? Saya ulang lagi, di pondok-pondok kita dulu bila bertemu buya, ini yang santriwati ini mesti salaman sama buya dan dicium tangannya buya. Cium tangan tuh? Ya, dicium tangan buya. Ini menurut tradisi pondok bagus apa tidak? Menurut tradisi pondok bagus apa enggak? Geleng. Kalau tepun dia buya. Menurut tradisi pondok, kita belum bicara tentang tradisi Islam. Menurut tradisi pondok bagus apa enggak? Bagus. Nah, bagus. Bahkan kalau tidak dibuat seperti itu, nanti buya kiai marah. Lalu kita lihat bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam bertemu dengan para sahabiyat. Apakah beliau bersalaman dengannya atau tidak? Oh, ternyata tidak. Berarti akhlak ini mesti kita tinggalkan karena bertentangan dengan akhlaknya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jelas dong? Jelas? Ini kadang nanti kalau udah dicium tangan buya nanti pegang kepala santriwatinya. Kan anak saya ini kan anak saya. Menurut tradisi kita bagus. Bahkan kalau tidak dilakukan nanti bisa dapat catatan buruk. Kamu tidak punya etika di depan kiai, tidak ngalap berkah misalnya. Al-Ustaz. Baik. Maka kata Sufyan bin Uyainah, kita perlihatkan akhlak ini ke akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bila sesuai, maka kita katakan maka ini akhlak yang bagus. Bila bertentangan, berarti ini akhlak tidak bagus. Wa qala Habib ibnu Syahid, yaitu Habib ibnu Syahid Al-Basri. Al-Basri murid Imam Al-Hasan Al-Basri. Abu Muhammad wafat 145 Hijriah. Ini murid dari Imam Al-Hasan Al-Basri dan selainnya. Wa qala Habib ibnu Syahid libnihi, kepada anaknya, ya bunayya ishabil fuqaha wal ulama. Wahai anakku, bersahabatlah dengan para fuqaha, ahli-ahli fikih, wal ulama, dan para ulama.
wa ta'allam minhum, dan belajarlah dari mereka, wa khuz min adabihim, ambil ilmunya dan ambil adabnya, fa inna dzalika ahabbu ilayya min katsirin minal hadits, sebab yang demikian itu lebih ayah cintai daripada banyak meriwayatkan hadis. Hadis kan bagus, meriwayatkan hadis bagus. Nabi katakan, nadharallahu ra'an sami'a minna hadithan atau minni hadithan fawa'ahu thumma addahu liman sami' farubba hamili fiqhin liman huwa afqahu minhu. Allah menjadikan bersinar, berseri wajah orang-orang yang mendengar hadis kami, kemudian dia pahami dan dia riwayatkan. Tetapi kata Habib Ibnu Syahid rahimahullah kepada anaknya, kamu beradab itu lebih ayah cintai daripada banyak meriwayatkan hadis. Intinya apa? Hadis itu mesti melahirkan perubahan pada dirimu, mesti melahirkan adab yang baik, karena hadis yang kau riwayatkan dari orang yang memiliki adab, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa qala ba'dhu libnihi, sebagian ulama as-salaf berkata kepada anaknya, ya bunayya la an ta'allama baban min al-adab ahabbu ilayya min an tata'allam 70 baban min al-ilmi. Kamu belajar satu bab tentang adab lebih ayah cintai daripada belajar 70 bab tentang ilmu. Jadi satu bab adab lebih bermanfaat daripada 70 bab ilmu. Biasa saja nanti kamu belajar dari bab wudu, bab misalnya bab as-salah dan seterusnya, tapi tak ada dalam bentuk adab, maka satu bab adab itu lebih bermanfaat. Karena apa? Itulah sebenarnya buah ilmu itu. Buah dari ilmu itu adalah adab. Nah, bila seandainya tanam saja tak ada adab, tak berbuah namanya. Kalau pohon tak berbuah, punya rambutan tak berbuah, ujung-ujungnya diapakan? Ditebang, dijadikan kayu bakar. Daripada memelihara batang, lebih baik beli rambutan tepi jalan tuh, ya kan? Ya. Jadi demikian juga, demikian juga dengan tanam durian tak berbuah-buah. Untuk apa pohonnya? Atau apa lagi? Mangga misalnya, ya kan? Punya mangga banyak buahnya, besok bawa sini. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT. Jadi adab itu adalah buahnya ilmu itu sebenarnya. Jadi daripada belajar banyak ilmu tak ada adab, maka tak bermanfaat dan barakah. Baik, wa qala Makhlad ibn al-Husain al-Marwazi, Makhlad Ibn Husain Makhlad Ibn Husain Abu Muhammad Al-Azdi, berkata Imam Abu Daud, kana min aqali ahli zamanih, orang yang paling termasuk yang paling cerdas di masanya. Ma'asyarul kiram dirahmati Allah SWT, berkata Makhlad Ibn Husain Al-Azdi rahimahullah Ibn al-Mubarak, kepada Imam Abdullah bin Mubarak. Makhlad bin Husain wafat 196, Abdullah bin Mubarak wafat 181. Lebih membutuhkan banyak adab daripada membutuhkan banyak hadis. Hadis itu kan huruf-huruf saja. Tapi kalau adab, inilah makna yang terkandung dalam hadis-hadis itu. Jadi tidak ada gunanya dalam biografi antum misalnya hafal 400.000 hadis misalnya, tapi Masya Allah nyesal bertemu dengannya, ya kan? Kenapa nyesal? Salam aja ditarik tangan kita. Untuk apa hafal 400.000 hadis misalnya? Atau meriwayatkan misalnya dari 100 orang syekh bersanad misalnya, tetapi akhlaknya luar biasa, entah apa macamnya, memfitnah dan sebagainya. Ini tidak berguna karena tidak sesuai dengan atau tidak memiliki adab. Ma'asyarul kiram dirahmati Allah SWT. Wa qila lisy-Syafi'i rahimahullah,
dikatakan kepada imam kita Asy-Syafi'i rahimahullah, Mas, waktu kok cepat sekali, dimajukan jamnya ya. Hah? Baru mulai kita dapat udah selesai. Baik, kita azan dulu. Silakan. Ma'asyarul muslimin, ma'asyarul muslimat dirahmati Allah SWT. Kita teruskan. Berkata Imam Ibnu Jama'ah rahimahullah, wa qila lisy-Syafi'i radhiyallahu anhu, dikatakan kepada imam kita Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu, kaifa syahwatuka lil adab, bagaimana syahwatmu terhadap adab, keinginanmu untuk mendapatkan adab. Qal asma'u bil harfi minhu mimma lam asma'hu fatawaddu a'dha'i anna la asma'an tatana'amu bihi. Bila saya mendengar satu huruf tentang adab, saking gembiranya seluruh anggota tubuhku berkeinginan ada pendengarannya. Lutut nak mendengar, kaki nak mendengar, tangan nak mendengar, mata pun nak mendengar, untuk menikmati indahnya adab itu. Begitulah Imam Asy-Syafi'i rahimahullah
wa ta'ala. Ya, dan beliau buktikan ketika beliau bertamu di rumah Imam Ahmad rahimahullah. Dia tujuannya diantaranya adalah nak belajar bagaimana adabnya keluarga Imam Ahmad rahimahullah ta'ala. Dan sebelumnya Imam Ahmad banyak bercerita kepada anak-anaknya tentang Buya Asy-Syafi'i. Ya, kita bilangnya Buya, Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala. Maka ketika beliau bertamu, lalu anaknya menyiapkan makan, habis itu disiapkan sekali wuduknya. Orang dulu begitu memang, disiapkan air wuduknya. Jadi ketika pergi berangkat sholat subuh ke masjid, anaknya yang perempuan yang masih kecil, ditengoknya, abi makanan sama kawan ayah ni Imam Syafi'i, makanan sebanyak tu habis katanya. Habis itu air wuduk tak berkurang, tak luar airnya, tetap tak dipakai air wuduknya. Akhirnya dia bertanyalah kepada ayahnya, ya ayah bilang Syafi'i itu bagus orangnya, tapi makanan habis ludes dimakannya. Yang kedua, air wuduk tidak ada dipakainya. Jadi terbayanglah oleh anaknya, inyo congok makan, sudah itu lolok tabal Allah yang mendengkur tidurnya malam tadi. Itu terbayang. Maka Imam Syafi'i, Imam Ahmad rahimahullah, orangnya kan masih ada. Jadi tidak usah kita tafsirkan sendiri. Ini kalau tafsirkan sendiri sering salah tafsir. Maka Imam Ahmad mengajarkan adab ini kepada anaknya. Tanya ke Syafi'i langsung. Lalu Syafi'i mengatakan, saya makan makanan itu padahal saya jarang makan sampai kenyang. Tapi karena di Baghdad ini saya tidak tahu rumah yang paling halal makanannya dari rumah ini, maka kesempatan perbaikan gizi. Nah, itulah yang lebih kurang, kesempatan perbaikan gizi, maka saya habiskan. Nah, karena saya sudah makan banyak, energi banyak, jadi saya semalam tidak tidur. Kalau tidak tidur, tidak batal wuduk saya. Kalau tidak batal wuduk, tak apa berwuduk lagi. Oh, rupanya anak tadi salah tafsir. Berapa banyak kita hari ini salah tafsir. Lihat mobil 939 Li misalnya, kencang luar biasa, hampir geser orang, buya pulur katanya kan. Motor loju comel di lensa awak deleninya. Kasan motor lo uang punya kasan. Salah di Bali dia uang kasan. Nah, maka tanyang telepon langsung, buya cakap bawa mobil tadi. Ya kan itu kan, yang bawa mobil ngebot tadi. Di mana? Dekat Tibun. Dan kini di Bekasi paknya. Di Bekasi. Oh, salah paham kami tadi. Rupanya bukan Buya Dasman yang bawa. Ternyata mobil pinjam tiba doang sudah itu kan. Jadi kaum muslimin jelas tak? Jadi jangan tafsirkan sendiri. Sama saya dulu naik mobil di Madinah, saya nyetir, penumpangnya ada kawan dari Syria satu, dari Aljazair satu, dari Tunisia satu, awak sopirnya. Di jalan tol awak kecepatan 120 cuma kecepatan, ada lagi lebih kencang, dia langsung motong, ambil ke kanan langsung, masuk exit langsung. Ya Allah, depan kita hampir tertabrak. Coba yang awak lagi 120, dia kencang tuh kan, syiu katanya kan. Akhirnya kawan bilang, Masya Allah kencang sekali, saya Saleh Suhaimi bawa mobil katanya. Saya Saleh Suhaimi. Lalu saya ngomong, saya langsung ngontak, saya Saleh kan orangnya buta, hafizahullah, masa orang buta kencang bawa mobil? Saya bilang, Syekh kan buta, kan tak bisa bawa mobil. Saya lihat di dalam mobil cuma satu orang tadi. Oh iya ya katanya. Baru mereka sadar. Mobilnya mirip, cuma mereka tidak hafal nomornya. Jadi oleh sebab itu jangan tafsirkan sendiri kalau orangnya masih ada. Kalau orang yang sudah tidak ada, tanya ke muridnya, tanya ke orang dekatnya. Ya, jangan kalau nanti salah sangka tafsir nanti. Imam Syafi'i congok makan, tahu congok? Tidak tahu. Cengat? Enggak juga. Tamak tahu. Jadi makannya banyak.
Akhirnya nanti tersebarlah berita Imam Asy-Syafi'i makan batang buah. Itu misalnya kan makannya banyak. Kemudian habis makan lolok bakawa. Itulah tidur makan banyak, habis itu tidur sampai subuh. Tapi untuk Imam Ahmad kan adabnya tinggi luar biasa. Dan Syafi'i yang ngajar juga adab seperti itu. Sampai-sampai Imam Ahmad mengatakan ana munzu arba'ina sanah ad'u lisy-Syafi'i fi salati. Saya sejak 40 tahun lamanya selalu mendoakan Asy-Syafi'i dalam salat saya. Kalau terkadang doakan gurunya dalam salat, berarti gurunya dicintai apa dia benci? Dicintai. Awak kadang-kadang doakan Ahmad Jaya dalam solat tak terkenang dengan papalan terkadang bapak kan juara gitu. Terkadang bapak kan dapat penabatan. Ya Allah beri rezeki, tak teringat orang tua. Ini Imam Ahmad ingat Imam Asy-Syafi'i dalam solat sunatnya selalu mendoakan Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala. Ini jelas sayang sama Imam Syafi'i. Sayang sama Imam Syafi'i. Mudah-mudahan kamu jadi pengikut mazhab Syafi'i yang paling diandalkan dia. Mana kampung? Mana kampung? Mana kampung? Kampung orang di mana? Mujale? Tibun? Tuan rumah ke sana. Masya Allah. Insya Allah nanti Asy-Syafi'i At-Tibuni. Masya Allah. Imam At-Tibuni ya. Kada ada begini mudah yang bernama Imam At-Tibuni lo ada le. Insyaallah dari sini keluarnya nanti. At-Tibuni Asy-Syafi'i. Mau? Insyaallah. Tuh, catat tuh, jadikan dia seorang yang yang sangat berilmu seperti Imam Asy-Syafi'i rahmatullahi alaih. Kaum muslimin. Jadi Imam Syafi'i katakan, saya mendengar adab satu huruf sampai-sampai anggota tubuh saya ingin punya pendengaran untuk mendengarkan satu huruf tentang adab itu. Begitulah Imam Syafi'i sangat bahagia mendapatkan pelajaran adab itu. Makanya hati yang sehat di saat dapat nasihat tentang adab, dia menjadikannya sebagai masukan yang sangat berharga. Sangat berharga. Walaupun bunyinya mungkin bunyinya tentang adab yang buruk, tapi kita kan bisa mengelakkannya. Misalnya ketika kita mendengar ucapan dari seorang ulama, la yakhlu jasadun min hasad, tidak ada tubuh ini yang tidak punya bibit hasad di dalamnya. Orang yang baik hatinya mendengar ini, ya Allah jauhkan aku dari hasad ini, terima kasih atas nasihat ini. Tapi bagi yang tersinggung, ada juga yang tersinggung tidak mau menerima nasihat seperti ini. Kalau kita tidak jadikan sebagai nasihat yang memperbaiki diri kita. Nah, Imam Syafi'i rahimahullah mendengar satu huruf dari nasihat, dari adab, seolah-olah anggota tubuhku semuanya ingin punya pendengaran untuk menikmati indahnya adab itu. Baik. Qila wa kaifa talabuka lah? Kalau begitu bagaimana engkau mencari adab itu ya Imam? Ya kalau tadi mendengar satu huruf anggota tubuhnya ingin seolah punya pendengaran untuk menikmati indahnya adab itu, lalu gimana engkau mencarinya? Bagaimana semangatnya, ambisinya Imam Syafi'i mencarinya? Dijawabnya olehnya, qala talabul mar'ati al-mudillah waladaha wa laysa laha ghairuh. Ya, saya mencarinya seperti seorang wanita yang kehilangan anak satu-satunya. Ada emak-emak hilang putranya, hilang anaknya, dan dia mencarinya. Nah, demikianlah Imam Syafi'i semangat mencari adab itu. Dalam satu hadis disebutkan di saat selesai sebuah peperangan, ada seorang wanita yang kehilangan, yang tertawan mencari anaknya yang masih menyusui. Cari sini, cari sini. Dan itu diperhatikan oleh Nabi SAW. Ketika dia temukan bayinya, tak terbendung air matanya, dan dia langsung menyusukan, ya, tanpa peduli dengan orang sekelilingnya. Ya,
Kalau letak lepas itu ingat orang udah keliling, tentu dia melindung dulu. Enggak, ini langsung dia susukan di depan itu. Lalu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Atarawna anna hadhi taqsifu bi waladi finnar?" Menurut kalian mungkin tak ibu ini melemparkan anaknya ke api neraka? Ke api? Jawab sahabat, "Enggak ya Rasulullah. Lallahu arhamu bi 'abdihi min hadhi bi waladiha." Allah lebih sayang kepada hambanya dari wanita ini kepada bayinya. Jadi Allah lebih sayang pada kita. Ma'asyarul kiram dirahmati. Nah, bengkellah Imam Asy-Syafi'i rahimahullah mencari adab seperti seorang ibu yang kehilangan anaknya mencarinya sampai dapat. Kita mesti seperti itulah ya, cari adab itu. Nah, kalau nampak kawan kurang adabnya, cari yang beradab, cari yang beradab. Kalau perlu kita bawa tangannya, yuk kawan, kayaknya kalau kita berdua aja adab kita kurang ini. Tengok si fulan, masya Allah adabnya bagus, kita dekat-dekat dengannya. Sebab dekat dengan orang yang harum, tercium harumnya, ya dah, ya. Dan nanti kita akan dapat harumnya. Siapa kawan tuh? Si fulan. Oh, si fulan. Berarti kan yang berkawan dengan si fulan mesti tapi kalau seandainya si fulan musuhnya siapa? Kalau musuhnya berarti dia gitu ya. Jadi oleh itu kaum muslimin muslimat cari yang adab. Jadi seperti ibu-ibu yang kehilangan putranya dicarinya kemana-mana. Masyaallah kiram dirahmati Allah. Kita pun akhirnya gara-gara Imam Syafi'i ini tertarik juga dengarnya ya. Tapi karena waktu yang membatasi, esok kita sambung lagi ya. Atau kita sambung lagi? Besok aja lah ya, pekan depan. Oh bukan, bulan hadapan insyaallah. Ya kita cukup sampai di sini. Dan nanti akan masuk perkataan Imam Ibnu Gama'ah yang menunjukkan apa alasan beliau menuliskan kitab ini. Di antaranya adalah ungkapan yang dia dapatkan dari para ulama tadi. Yang terakhir Imam kita Asy-Syafi'i rahimahullah. Wajarlah dia kan juga mazhabnya Syafi'i, ditutup dengan perkataan Imam Asy-Syafi'i, dan patut Asy-Syafi'i itu ya Syafi'i jangan main dengan beliau subhanahu rahimahullah taala. Ya kalau ketika beliau menyenandungkan syairnya, uhibbus salihina walastu minhum wa arju bi mahabbati lahum asy-syafa'ah, dijawab oleh Imam Ahmad, tuhibbus salihina wa anta minhum. Imam Syafi'i bilang kita mencintai orang-orang saleh walaupun kita tak masuk saleh. Dia jawab oleh muridnya Imam Ahmad, engkau mencintai orang saleh ya Imam karena engkau memang juga termasuk orang saleh. Jadi biarlah orang yang menyatakan kata saleh, bukan kita yang saya orang paling saleh, tidak perlu. Biar orang, tidak pun disebut orang, tidak ada masalah ya, asal di sisi Allah kita saleh. Cukup sayangnya ya, besok aja ya, sabar, sebulan tak lama lah. InsyaAllah saya balik lagi insyaAllah ta'ala. Wallahu ta'ala alam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad. Ada pertanyaan? Tidak ada pertanyaan, boleh saya bertanya? Boleh saya bertanya? Nah, yang jawab angkat tangan ya, jangan ragu, jangan malu ya. Yang tahu tadi Imam Syafi'i menyebut faedah melakukan perjalanan meninggalkan kampung halaman ada 5. Siapa yang bisa sebutkan? Silakan. Masya Allah, sini sayang. Masya Allah. Siapa nama? Abdan Syakura ja'alakum minasyakirin. Mana kampung? Kampar Utara. Sekampung kita. Wih, Masya Allah ya. Masing-masing 10 saya bagi ya. Ya masing-masing 10 berarti 50 ya. Mau? Tak apa-apa kan? Tak apa-apa. Jangan marah tak? Ya, tafadhal. Masya Allah. Afwan. Abdan Syakura, Masya Allah. Wong kampung awak sana. Alhamdulillah. Tapi nomornya bertamu aja buku ya. Alhamdulillah. Wafaqa syannun tabaqa. Taib. Ada pertanyaan lagi? Mau juga?
Pertanyaan kedua. Nah, siapa tadi yang mengatakan? Siapa tadi yang mengatakan bahwa wahai anakku, sesungguhnya engkau belajar satu bab adab lebih ayah sukai dari belajar 70 bab ilmu? Tunjuk tangan. Enggak. Siapa? Ibn Jamaah. Yang di belakang. Ya, yang peci hitam. Peci hitam semua. Yang anak apa namanya, buah baju terbuka satu di atas. Ya. Siapa? Kalau payah-payah Ustaz Dasman aja bilang. Taib. Ala kulli hal. Dah dapat? Ya, kacamata. Ya Ahmad. Oh, bukan. Salah juga. Ini terpaksa ditutup nih. Al-Habib Ibnu Ash-Shahid. Saya periksa dulu. Yang betul lah. Nah. Salah juga. Nah. Salah juga. Baik. Yaitu tidak diketahui siapa yang mengatakan tadi. Wa qala ba'dhum, berkata sebagian as-salaf. Baik. Yang terakhir. Siapa nama lengkap Ibnu Jamaah? Buka catatan dia. Yang buka catatan. Iya, namanya, nama lengkapnya. Fulan bin Fulan bin Fulan. Nah ya. Baik. Kalau gitu kita tutup lah. Nanti apal ya, Anda tahu pas kan dapat saya tanya itu. Ya. Pokoknya yang dicatat faedah-faedah itu jangan sampai lewat. Wallahu taala alam. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa sallam wa subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di para sahabat itu, kaum muslimin, yang terbayang bagi mereka itu adalah infak. Yang terbayang bagi mereka adalah sebuah kebahagiaan, keselamatan di akhirat yang kekal dan abadi di sisi Allah tabaraka wa taala. Semua kita boleh klaim sekarang. Kamu cinta Nabi? Cinta Ustaz. Cinta Nabi? Cinta Ustaz. Termasuk saya. Cinta Nabi? Cinta. Kapan tahunya? Besok di akhirat. Maka apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Amalur rajuli biyadih. Penghasilan yang terbaik adalah pekerjaan yang dilakukan oleh seseorang dengan tangannya sendiri. Wa kullu bai'in mabrur. Dan setiap jual beli yang mabrur. Ini aktivitas ini membantu saya di akhirat atau akan menyulitkan saya di akhirat? Kalau seandainya perbuatan itu ternyata akan menyulitkan kita di akhirat kelak, tinggalkan perbuatan itu.